Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesempatan serta kesehatan, yang mana dengan izin Allah pada hari ini kita bisa beraktivitas. Bersolawat kita kepada Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Semoga kita senantiasa menjadikan sunnah-sunnah beliau menjadi tuntunan di dalam kehidupan kita, dan semoga kita akan mendapat syafaat beliau di hari kemudian kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, bagaimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Pada pertemuan kali ini, kita berjumpa lagi dalam pembelajaran dengan tema senangnya belajar surat An-Nasr. Nah, sebelum kita memulai belajar kita pada hari ini, alangkah baiknya terlebih dahulu kita memulai pelajaran ini membaca Al-Basmalah dan doa sebelum belajar. Serentak kita membaca semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan salihan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Alhamdulillah, semoga dengan adanya pembacaan doa tadi, pintu hati kita akan dimudahkan oleh Allah untuk menerima pembelajaran kita pada hari ini. Nah, semuanya coba kita perhatikan. Pada hari ini, siapa di antara kita yang sudah menolong orang tuanya di rumah? Iya, pasti di antara kita pada hari ini atau kemarin sudah menolong orang tua kita di rumah. Nah, apa-apa saja bentuk pertolongan yang kita berikan kepada ayah, ibu di rumah? Yang pertama misalnya menyapu rumah. Kemudian apa lagi? Menyiram bunga. Kemudian apa lagi? Ya, mencuci piring, merapikan sepatu, dan lain-lain sebagainya. Nah, setelah kamu menolong ayah, ibu di rumah, bagaimanakah perasaan ayah dan ibu? Oh, senang sekali, karena anaknya yang soleh dan solehah sudah mandiri dan mau menolong orang tuanya. Nah, kalau kalian setelah menolong orang tua, bagaimana perasaan kalian? Senang, Masya Allah, luar biasa. Ketika kita menolong ayah, ibu di rumah, hati kita senang, maka kita akan mendapatkan, ayo, apa yang kita dapatkan? Iya, kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita menolong ibu, setelah kita menolong ayah, kita akan mendapatkan pahala dari Allah karena sudah membantu orang tua. Kemudian, apa lagi yang akan kita dapatkan? Yaitu kita akan disayang orang tua. Nah, sebelum kita memasuki pembelajaran kita pada hari ini,
sebelum belajar, ada tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Setelah kita belajar, kita akan bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar sesuai dengan hukum tajwid. Kemudian yang kedua, kita bisa mengetahui arti dari surat An-Nasr, kemudian mengetahui jumlah ayatnya, dan mengetahui juga isi pesan yang terkandung di dalam surat An-Nasr. Kemudian kita bisa mengetahui asbabun nuzul daripada surat An-Nasr ini, dan kita bisa mengamalkan isi pesan surat An-Nasr di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, baiklah, sekarang kita akan memulai pembelajaran kita pada hari ini dengan tema senangnya belajar surat An-Nasr. Kalian pernah nggak mendengarkan sebuah lagu Paman Datang? Ya. Jadi pada hari ini kita akan menyanyikan lagu Paman Datang, akan tetapi liriknya yang kita ganti, lagunya tetap lagu Paman Datang. Kita lihat teks ya di sini, kemudian kita baca sama-sama. 1, 2, 3. An-Nasr, pertolongan. Ayatnya ada 3. Ke-110 turun setelah surat At-Taubah di kota Mekah, termasuk surah Madaniyah setelah hijrah ke Madinah. Sekali lagi ya, sama-sama ya. 1, 2, 3. An-Nasr, pertolongan. Ayatnya ada 3. Ke-110 turun setelah surah At-Taubah di kota Mekah, termasuk surah Madaniyah setelah hijrah ke Madinah. Oke, udah sama-sama kita melakukan lagu surat An-Nasr. Nah, sekarang coba kita semuanya akan memperhatikan pertanyaan-pertanyaan yang ada di sini. Nah, kita jawab sama-sama ya. Di sini ada tanda panah, kemudian ada lagi tanda bulat. Nah, itu ada pertanyaan, kemudian ada jawaban. Pertanyaan yang pertama, jumlah ayat surat An-Nasr ada berapa? 3 ayat. Oke, yang kedua, ada nomor urut surat An-Nasr ada berapa? Iya, 110. Terus yang ketiga, turunnya surat An-Nasr, yaitu setelah Nabi hijrah ke Madinah. Kemudian An-Nasr artinya pertolongan. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan, kita sudah bisa jawab karena di sini sudah ada jawabannya. Nah, selanjutnya asbabun nuzul surat An-Nasr. Asbabun nuzul surat An-Nasr ini ataupun kita sebut dengan sebab-sebab turunnya surat An-Nasr ini, yang pertama mengisyaratkan dengan dekatnya ajal Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, mengabarkan akan kemenangan sehingga orang Arab berbondong-bondong dalam agama Islam. Nah, setelah kita mengetahui
arti surah An-Nasr, ada berapa jumlah ayat surat An-Nasr, kemudian kita mengetahui di mana tempat turunnya surat An-Nasr, dan kita mengetahui asbabun nuzul surat An-Nasr. Sekarang kita akan membaca surat An-Nasr dengan baik dan benar sesuai dengan hukum tajwid. Kita perhatikan dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Kita baca Al-Basmalah sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Kita simak, kita perhatikan. Idza ada baris fathah bertemu dengan alif saksi, maka dipanjangkan 2 harokat. Kemudian jaa ada alif saksi yang bertemu dengan huruf hamzah, ini juga mad asli. Akan tetapi ketika alif saksi ini jumpa dengan hamzah, maka dia kita panjangkan 5 harokat. Sekali lagi ya, kita baca sama-sama. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ya. Selanjutnya ayat yang kedua. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ada kata wa ra'aitan nasa, nun yang bertasdid dihunahkan sepanjangnya 2 harokat. Bagaimana 2 harokat? Ini seperti contoh kita menutup, membuka dan menutup kembali tangan kita, itu panjangnya 2 harokat. Kita baca lagi. Wa ra'aitan nasa yad. Ini ada qalqalah, ada pantulannya ya. Yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Selanjutnya fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ini kita ulang-ulang, sering-sering dibaca. Nanti setelah kita menghafal surat ini, maka bisa kita baca nanti ketika waktu-waktu sholat, yaitu setelah kita membaca suratul Fatihah. Selanjutnya, setelah kita membaca surat An-Nasr ini dengan benar, sesuai dengan penjelasan yang tadi, maka yang terpenting adalah kita akan mengamalkan isi kandungan daripada surat An-Nasr ini. Nah, coba diperhatikan di sini ada gambar yang pertama, ada gambar kedua tangan, ada tangan yang di atas, kemudian ada juga tangan yang di bawah. Tangan di atas ini tangan siapakah ini? Ini adalah tangan orang yang memberikan pertolongan. Kemudian di bawah ini tangan siapakah ini? Ini adalah tangan orang yang membutuhkan pertolongan. Nah, ada pertanyaan, manakah lebih baik tangan di atas daripada tangan di bawah? Yang lebih baik adalah tangan di atas, karena memberikan pertolongan kepada orang yang membutuhkan. Janji Allah Subhanahu wa Ta'ala, siapa yang menolong orang di dunia, maka dia akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat. Maka salah satu isi pesan dari surat An-Nasr ini adalah memberikan pertolongan kepada orang lain, memberikan pertolongan kepada ayah, kepada ibu, kepada teman, dan kepada orang-orang yang membutuhkan. Yang kedua, isi pesan surat An-Nasr ini adalah bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fasabbih, bertasbihlah, bihamdi rabbik, kepada Tuhanmu, wastaghfirhu, dan mohon ampunlah kepadanya, innahu kana tawwaba. Ketika kita ada rezeki yang banyak, kita bisa menolong orang lain yang membutuhkan pertolongan. Lalu kita selalu
bersyukur kepada Allah, bertasbih kepada Allah. Karena kenapa? Kita itu adalah manusia. Manusia itu tidak pernah luput daripada kesalahan sama Allah, kesalahan kita kepada ayah, ibu, teman, bapak guru dan ibu guru. Maka kita harus beristighfar, wastaghfirhu, mohon ampun kepada Allah. Innahu kana tawwaba, sesungguhnya Allah itu maha penerima taubat. Untuk selanjutnya, setelah kita mengetahui isi pesan yang terkandung di dalam surat An-Nasr, yaitu memberikan pertolongan, kemudian senantiasa bertasbih, memohon ampunan kepada Allah, supaya kita itu akan mendapat rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, kita akan memasangkan kalimat yang ada di depan. Ini ada kalimat, kita akan pasangkan sesuai dengan lawannya ataupun menjodohkan. Tugas yang kedua, ini ada rubrik Ayo Merenungkan. Ini adalah pertanyaan yang akan kamu jawab nanti. Dan selanjutnya juga ini ada tugas-tugas yang akan kamu jawab. Sampai di sini kita sudah melakukan pembelajaran ini. Kita akan menutup pembelajaran ini dan kita akan berjumpa di pembelajaran selanjutnya lagi. Pesan Ustaz, rajin-rajinlah membaca surah An-Nasr dan kamu akan bisa menghafalnya. Kemudian amalkan isi pesan surah An-Nasr ini dalam kehidupan sehari-hari, di rumah, di sekolah, dan dimanapun kita berada. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur kita panjang, kita akan bertemu di pembelajaran kedua nanti menghafal surah An-Nasr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.